bersama-sama jemaat Tuhan kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan. Kami percaya, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, mencurahkan damai sejahtera, mencurahkan sukacita, mencurahkan kesembuhan, mencurahkan pembebasan, mencurahkan mujizat di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu, hati kami memandang kepadamu Tuhan, hati kami terarah kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi dan sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami, dan kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan amin, haleluya. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Kita siap memuji Tuhan. Kita mau bebaskan pikiran hati kita, kita mau lepaskan untuk menari buat Tuhan. Amin. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilanmu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiranmu, lebih dari yang kusangka Kau curahkan bagiku. Percaya padamu, Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaan-Mu, dosa mau terkalahkan, sambut hidup yang baru dalam kemenangan. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Katakan ku bebas. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku
Bapa. Terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak habis-habisnya untuk kami selalu bersyukur atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan lembut. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi kita katakan dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih, Kau Allah yang setia,
percaya boleh berkata bersama, amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom, saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa, harus 10 kali lebih keras dari itu ya. Kalau luar biasa masih lemes gitu kayaknya belum luar biasa ya. Beratna ya. Ya. Shalom, saudara. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, itulah, itu ya. Jadi harus semangat. Kita harus selalu semangat ya. Haleluya. Nah, kita masih ada dalam tema ini, saya the day ini, saudara ya, karena kita masih di bulan November. Dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judulnya adalah menghitung hari. Kita akan bersama-sama membaca ayat pokok kita. Saya tidak tulis di sini, jadi saudara bisa baca Alkitab saudara di dalam Mazmur pasal 90. Mazmur 90, saudara, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik, karena di layar tidak ada, saudara ya. Jadi saya akan bacakan buat saudara, doa Musa, abdi Allah. Ini Mazmur dari Musa, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Musa ya. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Perhatikan saudara, seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang terakhir menjadi ayat yang kuncinya, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Nah, saya selalu membuat pertanyaan ini, apa yang Alkitab katakan? Bukan apa yang hamba Tuhan katakan atau siapapun katakan, bahkan dunia katakan. Apa yang Alkitab katakan? Yang pertama, saudara, kita belajar. Kehidupan kita berasal dari Tuhan. Jadi poin yang pertama yang kita dapat dari ayat yang kita baca adalah kehidupan kita itu berasal dari Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, kalau saudara mengikuti acara kematian itu ya, acara penguburan, lalu biasanya hamba Tuhan mengatakan bahwa manusia dari debu kembali kepada debu, dan roh itu kembali kepada penciptanya. Kenapa? Karena kehidupan itu berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara itu asalnya dari Tuhan. Ya. Ada banyak teori di dunia ini yang mengatakan asal-usulnya dunia ini, saudara. Tapi yang saya percayai adalah kebenaran firman Tuhan ini, saudara.
Karena kebenaran firman Tuhan pasti tidak salah. Amin, saudara. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan kita itu asalnya dari Tuhan. Dan kalau hidup kita itu berasal dari Tuhan, maka berarti hidup itu pemberian. Hidup kita itu, saudara, kehidupanmu itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Artinya adalah ya, setiap kali kita masih diberi kesempatan untuk bangun di pagi hari, di hari yang baru, maka kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalaninya, saudara. Kalau hari ini, hari Minggu, tanggal 19 November, Anda masih bangun pagi dan Anda masih diberi kesempatan, dan Anda masih bisa bernapas, itu artinya Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih bisa hidup dan menjalani kehidupan ini, saudara. Amin. Hari ini di tempat ini siapa yang berani menjamin Anda tidur malam ini, besok bangun pagi, dan Anda bisa menghirup udara segar? Siapa yang bisa menjamin, saudara? Kita nggak pernah tahu hari ini tidurnya bablas, saudara. Kita nggak pernah tahu. Wah, pastor meden-medeni gitu ya. Bukan, saudara. Bukan. Tapi kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, bahwa hidup itu pemberiannya Tuhan. Kalau kita masih bisa bangun hari ini, dalam keadaan kita bagaimanapun juga, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur. Kenapa, saudara? Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Ayatnya jelas mengatakan begini, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Kalau saudara bangun pagi, itu saudara mendapatkan kasih setia Tuhan sebetulnya. Itu anugerah Tuhan, rahmatnya Tuhan yang tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Itu sebabnya, saudara, kalau ada di tempat ini, cara bangunnya, saudara, kita harus alkitabiah cara bangunnya, saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari ini bangun pagi dan mengatakan, aduh, ada hari lagi. Lemas, saudara. Saudara, bangun pagi kita, cara bangun pagi kita menentukan hari itu kita hidup bagaimana. Minggu yang lalu kita sudah diberikan kebenaran yang bagus sekali. Hiduplah hari ini, saudara. Karena apa? Hari yang lalu, ya, itu akan memberi dampak hari ini, tapi hari ini itu akan menentukan hari esok kita. Betul enggak, saudara? Itu sebabnya kalau Anda bangun hari ini, caramu bangun itu kelihatan, saudara, bahwa Anda itu orang yang bersyukur atau tidak. Kalau Anda bangun pagi, bangun, lalu aduh ada hari lagi, kerja lagi. Ngurusi anak-anak sing buandele ora karu-karuan gitu, saudara. Ada yang begitu, saudara? Menghitung hari itu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa hari-hari yang Tuhan beri, yang kita dapatkan ini dari Tuhan, dan kita harus bersyukur, saudara. Ya, bersyukur. Bukan hanya bersyukur, karena ini, saudara, bagus sekali, bukan hanya bersyukur, tetapi harus bersukacita dan bergembira, saudara. Pernah enggak saudara bangun pagi dan bergembira gitu, saudara? Gembira, menghadapi hari itu gembira. Ya, sukacita. Ya, kenapa? Karena hari ini Tuhan jadikan untuk kita, ayatnya terkenal sekali, saudara. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Ya. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hari ini itu hari yang Tuhan jadikan buat kita. Itu hampir sama seperti Ebenezer, ya, saudara, ya. Ebenezer itu sampai di sini Tuhan menolong. Nanti besoknya juga kita ngomong yang sama. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Besoknya lagi sampai di sini Tuhan. Ini juga sama ayatnya. Kalau ada hari yang baru,
This is the day that the Lord has made. Ini hari yang Tuhan jadikan dalam hidup saya. Ya, Tuhan ciptakan hari ini untuk saya. Saya harus rejoice, saya harus glad, saya harus rejoice itu artinya bersuka cita, saudara. Ya, harus senang, bergembira dengan hari yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Ada suami-suami bangun, aduh, lihat bojoku lagi ya, males gitu, saudara. Ada? Gak ada kan? Semangat ya. Bangun pagi, wah semangat Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Ya, saudara, ini kalau ada terjemahan lain, bagus sekali terjemahannya, saudara. Saya suka terjemahan Alkitab, terjemahan lama, bukan terjemahan baru, tapi terjemahan lama, saudara. Ya, mengatakan begini, saudara. Nah, perhatikan, saudara. Oh, sorry. Maka inilah hari yang telah diadakan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka-sukaan dan tamasya. Tamasya, saudara. Ini terjemahan lama, saudara. Saya suka sekali. Saudara bisa nggak bayangkan hari ini menjadi hari yang kita tamasya gitu, saudara? Bisa nggak, saudara? Kalau tamasya itu seneng nggak sih, saudara? Oh ya seneng. Oh, kalau kampung-kampung tuh healing tuh senengnya luar biasa ya, saudara ya. Rombongan itu kampung pakai bis itu ya healing kemana seneng. Tamasya, saudara. Itu bahasanya bagus sekali ya, terjemahan lama ini, bahasa Indonesia terjemahan lama. Jadi hari yang kita dapatkan dari Tuhan, ya setiap hari kita ini harus tamasya dengan hari itu, saudara. Karena begitu kita mengawali dengan sikap seperti itu, hari itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Ketika engkau mengawali dengan sukacita, bersyukur, dan engkau merasa ini tamasya ini hari ini ya, wah itu luar biasa, saudara. Kalau kerja pun saudara nggak akan malas kerjanya. Amin, saudara. Kalau engkau sedang berbisnis, bisnis pun nggak malas. Kalau engkau dalam keluarga, engkau sebagai orang tua, engkau nggak malas ngurusi anak-anakmu. Kenapa? Hari ini tamasya karena hari ini aku akan ngurusi anakku. Saudara, wow, luar biasa, saudara. Kalau ada konsep seperti itu, nah itulah yang disebut dengan menghitung hari, saudara. Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Hari-harimu itu ya dinikmati betul, rejoice ya. Menarik, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, sikap kita ya, karena hidup kita berasal dari Tuhan, maka jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, bersyukurlah, bersukacitalah, dan bergembiralah karena Tuhan masih memiliki rancangannya supaya terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Kalau hari ini masih diberi hidup, artinya masih ada tugas yang saudara harus lakukan. Saya tidak peduli keadaan saudara seperti apa. Tapi yang pasti kalau saudara bangun pagi hari ini, besok saudara bangun pagi, jangan mengeluh, jangan komplain dengan keadaanmu. Kalau engkau bangun pagi, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Apapun keadaanmu, saudara, belajar bersyukur, bersukacita, bergembira, dan tamasya di hari itu, saudara. Wow, ini luar biasa sekali, saudara ya. Karena apa? Kalau saudara masih diberi nafas oleh Tuhan, itu artinya saudara ada tugas yang Tuhan masih ingin lakukan dalam hidup saudara. Belum selesai, saudara. Tuhan masih rencananya ingin digenapi dalam hidup saudara. Apa itu? Apapun itu, saudara. Karena rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Gitu, saudara. Amin, saudara? Oke. Yang pertama itu, hidup kita tuh, kehidupan kita tuh berasal dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kehidupan kita di dunia itu hanya sementara dan singkat. Ayatnya mengatakan begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan, saudara. Ya. Ayat ini mengatakan masa hidup kami itu 70 tahun. Saya mau katakan kepada saudara, hidup manusia di dunia itu hanya 1 minggu. Saudara tahu maksudnya? 1 minggu. Hari Senin mewakili 1 sampai 10 tahun.
hari Selasa mewakili 11 sampai 20. Sebentar, yang hari ini hidup hari Selasa angkat tangan. Selasa. Selasa itu 11 sampai 20. Ada yang umurnya di antara ini? Ya, itu di belakang. Ya, hari Selasa nih ya. Wah, masih jauh nih ya. Selasa masih ya kan? Masih Selasa ya. Rabu itu berarti 21 sampai 30. Wah, siapa ini yang 21 sampai 30? Wah, Pak Adit ternyata masih hari Rabu ya Pak Adit ya? Oh ya oke lah. Hari Rabu ini ya. Hari Rabu. Hari Kamis itu mewakili 30 sampai 40 tahun. Siapa hari Kamis ini? Oh, Mas Guntur sudah hari Kamis ternyata ya. Sudah separuh jalan ini ya. Separuh jalan. Makanya harus cepat-cepat Mas Guntur, jangan lama-lama ya kan. Sudah separuh jalan ini, hari Kamis kan? Udah Kamis ya. Iya, Rabu sama Kamis kan ya? Kamis. Oke. Hari Jumat itu 41 sampai 50. Siapa yang hari Jumat ini? Jumat, angkat tangan Jumat. Enggak ada yang mau ngaku ya kan? Jumat. Ya, lumayan sudah mendekat lah Jumat itu ya. Tapi ada hari Sabtu ini. Hari Sabtu itu berarti 51 sampai 60. Hari Sabtu angkat tangan. Hari Sabtu. Hari Sabtu nih. Semangat. Saya ini hari Sabtu, saudara. Sudah deket Minggu, sudah deket saudara ya kan. Minggunya ini, tahu nggak? Minggu itu hari perhentian, saudara. Itu gambarannya bagus ya. Sabat, Minggu itu Sabat. Minggu itu ya, itu 60 sampai 70. Makanya manusia umurnya cuma 70 tahun. Kalau 80 itu bonus, itu kalau kuat. Kuat pun itu menderita, saudara. Ya, dalam penderitaan tuh ayatnya mengatakan begitu, saudara. Nah, kalau yang hari Sabtu berarti udah siap-siap ini. Akan hari Minggu itu perhentian gitu kan. Hari Sabat ya. Saya Sabtunya masih Sabtu pagi sih, belum sore saudara ya. Masih Sabtu pagi ya kan, nggak apa-apa lah ya. Sabtu pagi, tapi saudara, tahukah saudara, saya membuat ilustrasi ini supaya saudara sadar, hidupmu itu singkat di dunia saudara. Sadar nggak sih saudara kalau engkau singkat, sementara dan singkat. Makanya seize the day saudara, pakainya itu ini jam pasir ya. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita punya pola pikir hitung mundur. Ya, jika kita berulang tahun, pertanyaannya ini saudara, sebenarnya umur kita bertambah atau berkurang sih saudara? Kalau kita ulang tahun, umur kita tambah apa kurang saudara? Ayo dipikir dulu saudara, dipikir dulu. Saudara, kalau pola pikirnya adalah ulang tahun, berarti tahun yang diulang, nambah saudara. Umur itu nambah. Tapi kalau pola pikirnya adalah jam pasir tadi, hitung mundur, ya, maka masa hidup kita yang semakin berkurang, saudara. Jadi kadang kalau orang ulang tahun kan seneng ya, panjang umurnya, panjang. Nggak tahu tuh hidupnya sudah berkurang, semakin berkurang, saudara. Nggak sadar kalau sudah semakin berkurang ini jatahnya, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, ini menjadi penting buat kita untuk kita perhatikan baik-baik. Gambarannya saudara, yang disampaikan oleh Musa adalah manusia itu hidupnya itu seperti mimpi dan seperti rumput. Mimpi, aduh kayak mimpi aja ya. Ya. Ayatnya mengatakan engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi dan seperti rumput, seperti mimpi dan seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Itu hidup manusia itu cuma begitu, saudara. Waduh, ini saya pakai contoh gambar saya, saudara ya. Ya, tolong jangan dihina, saudara ya.
Nah ini loh, anak-anak saya ini sudah kecil-kecil masih, saudara. Saya itu lupa, saudara. Saya pernah punya anak kecil-kecil kayak gitu, saya lupa, saudara. Lupa. Rasanya seperti mimpi. Kok langsung gede-gede gini, saudara. Istri saya juga gede ya, saudara. Tapi saudara, rasanya ini kayak mimpi saya, saudara. Baru kemarin rasanya. Saya lihat Andre ini dulu, ya ampun, ya di Kompol Maksum dulu, dia pernah di Kompol Maksum, agak nakal dulu di Kompol Maksum, saudara. Masih sekarang sudah punya pacar, saudara, ya kan. Kayak mimpi rasanya, saudara. Kayak mimpi. Saya rasa, ya Ibu Deborah, Pak Budiono juga seperti mimpi rasanya, kemudian nanti Desember sudah mantu. Ya, kayaknya baru kemarin gitu ngurusin anak ini. Tiba-tiba sudah menikah, saudara. Seperti mimpi. Cepat sekali, saudara. Ya. Seperti rumput. Bayangkan, saudara. Rumput ini, perhatikan. Atau bunga rumput ya. Ya, ini bunganya nih, saudara. Ini bunga ini. Ya. Sebentar kelihatan mekar, saudara. Tapi tiba-tiba layu seperti ini. Kalau sudah layu tuh enggak diinjak-injak orang. Ini ayatnya mengatakan begini. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi, saudara. Itu tempatnya dia tumbuh pun enggak kenal lagi. Itu pernah tumbuh di sini apa enggak pernah, sudah enggak kenal. Nah, itulah kehidupan manusia, saudara. Yang saya ingin katakan di sini sebetulnya adalah, saudara harus sadar bahwa hidup kita itu singkat dan sementara. Ya. Lalu ada seorang raja yang kaya raya yang nggak pernah ada yang lebih kaya dari dia, saudara, di dunia ini. Ya. Baik sebelum dia maupun sesudah dia, namanya Salomo. Lalu dia mengatakan begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya selagi masih kuat, masih muda, ingat pencipta kita, saudara. Ingat Tuhan. Waktu kita singkat, saudara, sementara. Tuhan mau supaya kita ingat sama Tuhan yang menciptakan kita. Kalau jangan sampai tunggu nanti waktu di mana tidak ada lagi kesenangan bagiku dalamnya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kalau saudara udah gak bisa apa-apa, saudara gak berdaya lagi, saudara. Hanya nunggu saudara dipanggil Tuhan. Sebelum itu terjadi, ingatlah akan penciptamu, saudara-saudara. Semua yang kita punya bakal ditinggal. Gak ada yang dibawa, gak ada. Mersimu, Mercedesmu ditinggal. Rumah mewahmu ditinggal, semua tidak ada yang dibawa, saudara. Enggak ada. Mas-masanmu ditinggal, saudara. Buat rebutan malahan, saudara. Makanya ingat penciptamu, saudara, pada masa mudamu. Tadi ayatnya mengatakan begitu. Jika kita ingin bertobat, bertobatlah sekarang. Atau tidak sama sekali. Now or never. Kalau enggak sekarang, jangan-jangan kita enggak punya waktu lagi, saudara. Kita enggak pernah tahu. Yang ada di kuburan sana, saudara. Nisannya itu tidak hanya dimonopoli oleh orang yang usianya 70-80, tidak. Tapi orang yang 50-40 pun ada di sana. Kita enggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, saudara. Itu masalahnya. Itu sebabnya selagi kita masih punya kesempatan, masih ada waktu, kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Kita tahu hidup itu singkat, saudara. Pastikan, saudara. Jangan hidup secara sembarangan dan sembrono. Ingat, hidup itu hanya sementara, saudara-saudara. Singkat. Kita enggak punya banyak waktu, saudara. Jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada siapapun. Jangan pernah menunda. Lakukan kebaikan. Kalau engkau bisa lakukan kebaikan kepada istrimu, lakukan kepada istrimu. Kalau engkau bisa lakukan kepada suamimu, lakukan kepada suamimu sekarang. Jangan tunggu nanti, saudara. Heran, saudara, melihat anak-anak waktu orang tuanya masih hidup,
nggak diurusi. Ya, orang tuanya bahkan nggak dihormati, nggak dihargai. Begitu meninggal, nangis-nangis. Waduh ya, sekarang orang tua saya meninggal ini. Terlambat saudara, terlambat. Karena apa? Sekarang inilah waktunya saudara. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau melakukan kebaikan untuk orang lain, lakukanlah sekarang saudara. Lakukanlah sekarang. Karena hidup itu singkat dan sementara. Ya, bagi orang tua yang punya anak, yang sedang mendidik anak, lakukanlah sekarang. Jangan biarkan waktumu berlalu. Didiklah anak-anakmu. Tadi saya mengatakan apa saudara? Waktu itu berlalu begitu cepat. Saya lupa kalau saya punya anak kecil-kecil seperti itu dulu saudara. Karena apa? Karena waktu itu seperti mimpi. Cepat sekali saudara. Dan waktunya sekarang, kalau Anda punya anak yang masih bertumbuh, didiklah dalam takut akan Tuhan saudara. Didik dia hidup dalam kebenaran. Didik jadi anak yang baik, anak yang menurut, anak yang takut akan Tuhan saudara. Karena nggak punya waktu lagi kita saudara. Hari ini saya nggak punya waktu untuk anak saya. Nggak punya waktu lagi. Anak saya sudah punya sendiri ya. Pikirannya sendiri sudah. Saya nggak bisa lagi saudara. Ya, karena kapan saya bisa melakukannya? Kemarin saudara, kemarin itu saya bisa mendidik anak-anak saya ini supaya anak-anak saya bertumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan. Yang ketiga saudara, atau yang terakhir, kehidupan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan saudara. Yang pertama tadi, kehidupan kita itu berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita itu sementara dan singkat. Ini berdasarkan firman yang kita baca ya saudara ya. Saya tidak mengarang sendiri saudara. Yang ketiga, kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Next slide, ayatnya mengatakan begini saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Slide berikutnya mengatakan, karena hidup adalah pemberian Tuhan, saudara, maka kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Hidupmu ini pemberian Tuhan, itu sebabnya kita harus bertanggung jawab untuk kehidupan kita di hadapannya, saudara. Tuhan mempercayakan kehidupan kita. Nah, hati yang bijaksana artinya apa? Artinya kita harus berusaha menjadi orang ya yang menjalani kehidupan itu dengan cara yang bertanggung jawab. Orang yang bijaksana, saudara, itu akan menjalani kehidupannya itu dengan bertanggung jawab, saudara. Ya. Saya rindu ini menjadi kebenaran yang akan membuat saudara betul-betul menghitung hari. Maksudnya apa? Saudara memperhatikan ya hari-hari. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan ini, saudara. Perhatikanlah dengan seksama. Kenapa Paulus mengatakan begitu, saudara? Filsuf Yunani ya, pada waktu itu yang terkenal itu namanya Sokrates, saudara. Sokrates itu mengatakan begini. Hidup yang tidak diperiksa itu tidak layak dijalani. Jadi Sokrates ini seorang filsuf ya, orang filsafat, ahli filsafat Yunani. Ya, itu mengatakan bahwa kalau hidup yang tidak diperiksa itu nggak layak dijalani, saudara. Maksudnya apa? Kalau kita nggak memeriksa kehidupan kita, ya, saya yakin hidupmu pasti nggak bertanggung jawab. Kalau kita nggak cek hidup kita, benar apa enggak hidup kita evaluasi hidup kita, benar apa enggak, maka hidup kita pasti akan cenderung sembrono, sembarangan. Makanya Sokrates mengatakan hidup yang nggak diperiksa itu nggak layak dijalani, saudara. Nggak layak. Ya, nggak pantas dijalani. Hidup tuh nggak boleh sembarangan, harus dicek betul-betul. Saya sebagai suami harus bagaimana, saya sebagai istri harus bagaimana, saya sebagai anak harus bagaimana, hormat kepada orang tua, suami harus mengasihi istrinya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kalau seorang bapak, kalau seorang istri tunduk kepada suaminya, ya sebagai penolong untuk suaminya, saudara. Itu semua, saudara, terjadi karena hidupnya diperiksa, saudara. Hidupnya itu dicek, gitu loh, saudara. Kalau nggak dicek, ya ngawur pasti hidupnya, saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara, ini penting buat saudara. Hidup kita tuh harus dipertanggungjawabkan.
Seorang yang terkenal, Anda pasti tahu orang ini saudara. Namanya Freddie Mercury. Dia itu vokalis yang sangat terkenal difilmkan ya saudara, vokalisnya Queen saudara. Dia mengatakan apa di saat-saat di akhir-akhir pada saat dia mengalami sakit AIDS itu saudara ya, dan kemudian dia mau mati. Dia mengatakan ini, jika saya harus mengulanginya lagi. Maksudnya kalau dia boleh hidup lagi saudara, mengulangi kehidupannya, kenapa tidak? Saya akan melakukannya dengan sedikit berbeda. Penyesalan itu di akhir nggak ada gunanya, saudara. Dia menyesal di akhir. Saudara tahu, dia mati karena kena penyakit AIDS, saudara. Kenapa? Karena pergaulannya kacau balau, saudara. Ya, Freddie Mercury ini. Ya, makanya di akhir hidupnya kalau boleh ulangi, saya pasti nggak akan lakukan itu. Biarlah ini Freddie Mercury saja yang mengalami itu. Ya, jangan kita lakukan. Ya, hari ini kita belajar dari kehidupan orang ini. Hari ini lakukanlah sesuatu yang saudara tahu itu yang harus Anda lakukan, kebenaran yang harus Anda lakukan. Sebagai anak, hormatilah orang tua. Sebagai suami, sayangilah istrimu. Sebagai ayah, ya, didiklah anak-anakmu. Kasihilah keluargamu sebagai ayah. Ya, itu semua lakukan itu supaya kita nggak menyesal nanti, saudara. Supaya kita tidak akan mengatakan, aduh aku menyesal, kenapa aku nggak lakukan itu dulu. Hidup itu harus dipertanggungjawabkan, saudara. Ya, jangan sampai ada ayah yang mengatakan, kenapa aku nggak didik anakku dari kecil dulu ya. Hari ini anakku susah sekali diajarin. Terlambat, saudara. Harusnya dulu kita lakukan. Kita nggak mau terjadi ada orang-orang yang menyesal begitu, saudara. Karena apa? Firman Tuhan tak mengatakan bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Next slide. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada semua orang. Catat baik-baik saudara. Semua kita diberi waktu. Maksudnya kita semua diberi kesempatan, diberi waktu. Tetapi tidak semua orang sama dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang berulang kali jatuh di tempat yang sama tanpa mau belajar, saudara. Ada juga yang cepat untuk belajar. Oh ini salah ya, aku mau belajar, saya nggak mau lakukan lagi. Ada yang cepat belajar. Ada yang menggunakan waktu dengan baik, ada juga yang menyia-nyiakan. Ada yang bertanggung jawab, ada juga yang hidup sembrono. Waktunya sama diberikan, saudara. Apa yang membuat perbedaan itu, saudara? Saya mau katakan kepada saudara, namanya hikmat. Hikmat. Next slide. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi bijak dalam menjalani kehidupan kita, yang akan membuat kita berbeda, itu apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Katakan amin, saudara. Kenapa saya mengatakan ini? Perhatikan ini, saudara. Next slide. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan aset yang paling berharga bagi hidup kita, yaitu namanya hikmat. Amsal 1 ayat 7. Hikmat dan pengetahuan itu lahir ya dari orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kalau Anda takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Kalau hidupmu takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmat. Itulah yang akan membuat kita berbeda. Dengan hikmat dan pengetahuan akan menolong kita untuk menjadi bijak menggunakan waktu atau menggunakan hidup kita yang kita miliki itu dengan baik, saudara. Bedanya cuma hikmat. Itu sebabnya saudara butuh hikmat. Supaya apa? Saudara menjadi orang-orang yang bijak. Saya simpulkan dengan ini, saudara. Next slide. Sikap kita untuk belajar menghitung hari, itu artinya adalah ini, saudara. Kita menyadari bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Hal itu yang membuat kita selalu bersyukur dan bersukacita setiap hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena hidup itu berasal dari Tuhan. Kita harus bersyukur dikasih kesempatan untuk hidup. Tapi juga hidup kita ini, kita sadar hidup kita ini sementara dan singkat. Yang membuat kita tidak sembarangan di dalam
menjalani kehidupan. Sebagai suami jangan sembarangan engkau. Jangan ngawur hidupmu. Hei suami-suami dengar. Istri-istri jangan sembarangan. Jangan ngawur. Anak-anak muda jangan ngawur hidupmu. Hidup kita sementara dan singkat. Hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ini kepada Tuhan. Yang membuat kita itu hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan, berarti saya harus hidup takut akan Tuhan. Tapi menariknya, di dalam hidup takut akan Tuhan, Anda mendapatkan hikmat supaya Anda bisa menjadi bijak dalam menjalani kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, saudara. Itu sebabnya, next slide. Menghitung hari mengajarkan kepada kita supaya kita memeriksa kehidupan kita masing-masing. Supaya kita menjadi orang percaya yang hidup bijaksana. Katakan amin. Lagu yang memberkati kita tentunya, saudara. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, yes, hidup dalam jalan, amin, agar semua rencanamu digenapi, agar semua rencanamu digenapi. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Menghitung hari-hari. Yes. Agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Hidup dalam jalan. Amin. Oh, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajar jalan-Mu. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Saat ini, saudara, mari kita belajar untuk menghitung hari-hari sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar, saudara. Menghitung hari artinya Anda menyadari bahwa hidupmu itu pemberian Tuhan. Sadar, saudara, bahwa hidup itu pemberian Tuhan. Kalau engkau masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau engkau masih sehat hari ini, itu anugerah dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, yang harus Anda lakukan adalah bersyukurlah. Ada hari yang baru,
bersyukurlah, bersukacitalah. Kalau engkau bangun pagi, bangunlah dengan cara yang benar, saudara. Bangun dengan ucapan syukur. Memang hidupmu berat mungkin hari-hari ini, tetapi jangan membuat Anda lupa bahwa kalau engkau masih diberi hidup oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan masih punya rencana untuk hidupmu, saudara. Dan percayalah, rencana Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita, selalu baik dalam hidup kita. Siapapun engkau di tempat ini, walaupun hari-hari ini engkau sedang menghadapi keadaan yang berat mungkin secara manusia, tetapi kalau Tuhan masih memberikan hidup kepadamu, itu anugerah. Tuhan mau engkau jalani dengan sukacita, engkau jalani dengan hati yang bersyukur, saudara. Dan engkau harus sadar, hidup yang engkau terima itu singkat. Singkat, saudara, sementara. Seperti mimpi, seperti rumput, kelihatan mekar kemudian layu. Setiap kali saya hadir di acara pemakaman atau di penghiburan, di peti mati itu selalu ada bunga, saudara. Kenapa selalu ada bunga? Ingin menggambarkan hidup manusia itu ya begitu, saudara. Kelihatan mekar sebentar, kemudian layu. Cepat sekali, saudara. Ada lilin. Ya, dalam pemakaman biasanya, dalam penghiburan itu ada lilin. Kalau lilin kemudian ada asapnya. Asap itu kelihatan sebentar, kemudian nggak kelihatan. Manusia itu seperti itu, seperti uap, kelihatan ada kemudian lenyap. Singkat sekali hidup manusia, saudara. Dan itu membuat kita sadar, kalau hari ini engkau mau mengasihi orang tuamu, kasihilah sekarang, saudara. Kalau engkau mau menghormati orang tuamu, hormatilah sekarang, saudara. Kalau engkau mau mengasihi pasanganmu, kasihilah sekarang. Kalau engkau mau mendidik anak-anakmu, didiklah sekarang. Jangan tunggu waktu, saudara, karena nggak punya banyak waktu kita, saudara. Jangan sampai engkau menyesal. Jangan sampai engkau menyesal, saudara. Hidup kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam menjalani kehidupan. Kau jadi orang yang punya hati yang bijaksana. Kau tahu mana yang harus kau lakukan dan mana yang tidak kau lakukan, saudara. Kau punya hati yang bijaksana. Haleluya. Mari kita nyatakan lagi lagu ini, saudara. Katakan dengan betul-betul pengertian kita, kesadaran kita, saudara. Ajar kami Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama, saudara. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Agar kami beroleh hati, benar Tuhan, bijaksana. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, yes, hidup dalam, kami takut akan Tuhan, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan sama-sama, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajar jalan-Mu, pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Yes. Oh,
bersyukur pada Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur pada. Sekali katakan, Yesus kami bersyukur kepadamu. Oh, Yesus kami bersyukur padamu. yes, ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, yang tidak akan pernah terambil dari kami, akan mewarnai hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini, hal makan, hal minum, hal yang dipakai, semuanya Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang akan menghitung hari katakan bersama, amin. Haleluya. Yesus kami